Apa yang harus diubah? Tadi kan sudah kita mulai. Kalau negeri ini diaudit dengan benar, semua kita yang ada di duduk sini, tadi sudah disebutkan juga, dapat 20 juta per orang. Lu wisuda, nganggur, dapat 20 juta. Bisa kita hitung? Oh iya dong. 349 triliun yang lagi diurus-urus Pak Mahfud itu, kalau kita kecil gitu. Itu baru satu lembaga loh itu. 349 triliun, men. Kalau di Jakarta kamu bisa bangun 349 km underpass, 1 km 1 triliun. Itu baru diokupai oleh berapa puluh orang. Sekarang pertanyaannya, dari resource Indonesia yang besar ini, mulai dari di darat, di laut, dimanapun, termasuk sawitnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rocky. Kamu tahu kenapa harganya dari 3.000 sampai 3.000, kemarin 2.300 anjlok ke 100? Itu hanya permainan kelompok-kelompok orang yang punya konflik kepentingan, sehingga kemudian harga TBS-nya jatuh, kandang buah segarnya jatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore para aktivis, selamat sore kawan-kawanku semuanya. Pada sore kali ini kita kedatangan tamu yang begitu spektakuler. Beliau merupakan seorang pengamat politik. Beliau juga seorang komisioner KPK. Cak Tony Saud Situmorang yang sama. Saya ingin mendengar apa sih definisi mahasiswa menurut narasumber. Pertama dari Cak Saud Situmorang. Dalam pikiran saya, definisi mahasiswa itu adalah mereka tuh manusia mencipta nilai. Saya menyebutnya creating the values. Jadi kalau Anda tidak creating the values, in fact you're not student, you're just ordinary people. Apa itu creating the values? Anda menciptakan nilai buat ibu bapak Anda, buat agama, buat masyarakat, buat bangsa. Apa itu nilai? Kalau Anda bisa menggeser sebuah perubahan yang sustainable. Kita nggak perlu merubah putus-putus gitu. Kayak Jokowi merubah itu putus-putus. KPK udah bagus, anjlok. Itu nggak berantas korupsi. Ya. Jadi, pertanyaan yang kedua, berbicara terkait mahasiswa. Tentunya ada dua tipikal mahasiswa, yaitu mahasiswa yang akademisi dan mahasiswa yang organisatoris. Pertanyaannya begini, pentingkah bagi mahasiswa untuk menjadi aktivis dan organisator? Ya, saya jelaskan di bagian depan bahwa kita di sini adalah untuk menciptakan sebuah nilai. Nilai itu nilai yang universal gitu. Ya, kalau ditanya kemudian apa yang bisa diciptakan di situ, kalau dalam bahasanya Lemhanas itu ada 9 komponen strategis. Lemhanas yang belakangan juga dalam politik Jokowi sebenarnya. Itu yang ideologi tadi sudah dibahas. Kamu menciptakan nilai di ideologi tadi sudah dibahas oleh Rocky. Di politik. Jadi saya berharap nanti semuanya harus ada partai politiknya. Terserah Anda pilih apa aja terserah. Ideologi, politik, baru sosial. Ini sosial hari ini kita nggak tahu. Terus ekonomi Anda harus, kalau harapannya sih jangan jadi pegawai negerinya. Tapi kan tadi persoalannya duitnya dikantongi oleh koruptor itu, ya kan? Jadi yang saya katakan kembali lagi, dia harus masuk di situ mas, di semua struktur itu dulu. Anda nggak boleh bicara ideologi memisahkan ekonomi, nggak boleh. Atau Anda bicara ekonomi, Anda pisahkan keamanan, ekonomi bagus, studennya pinggir tapi sampah di mana-mana, ikan paus mati terus makan plastik. Sementara Anda tahu nggak, satu orang menteri jabatannya 23, salah satunya ngurusin sampah yang dibuang-buang ke laut itu, nggak diurus sama dia.
ya kan? Malah ekspor nikel keluar. Creating your values, menciptakan nilai itu adalah yang saya katakan kembali lagi diperlukan apa yang disebut mindset perubahan. Itu diskusi kita di sini lagi. Jadi kalau Anda menciptakan ya IP 3, halo mama lapor, DP kapan nih sudah besok balik, you're not creating very well. Kita mau IP kalian itu 9 sebenarnya. Sistem Google ada di mana-mana. Agak pusing sedikit, main ChatGPT, bohong itu bosan. Gitu kan? Ya, jadi maksud saya, kalau kita bicara politik, saya justru Anda harus masuk ideologi politik, sosial, budaya, keamanan. Anda harus satu paket. Nggak bisa hanya bicara katakan sentuhan sosial budaya, Anda belajar kemudian selesai. Itu harus satu paket dan nggak boleh dipisah-pisah. Ini universal nggak? Saya pikir universal. Jadi how do you create universal values dan Anda bisa mendorong Indonesia. Mas, ini baru trigger, belum masuk ke pikiran saya loh. Ya tadi siapa yang barusan tadi? Ini moderator, dia punya style. Jadi gini, di dalam values, ini orang bisa berdebat soal values. Kalau di kepala nggak cocok, values itu di situ ada strategi, ada sistem, ada skill, ada style, ya kan? Ini kamu valuesnya nggak cocok, lu punya teknologi, punya sosial, punya kemahiran, punya uang, punya duit, punya teman. Kalau nilainya nggak cocok, lu cuma ribut doang. Ini yang terjadi di Indonesia sekarang. Valuesnya ada, Pancasila. Anda bisa menyelesaikan soal strategi, soal struktur, soal sistem, soal style. Setiap orang stylenya beda. Jokowi gitu stylenya pagi delek, sore tempe gitu ya kan. Style itu bisa berubah makin kacau kalau valuesnya nggak cocok. Itulah nilai itu yang harus kita orkestrasi, diperlukan orang untuk mengorkestrasi nilai itu. Jadi udah tahu kalau saya mangkat begini, trompet di sebelah sana main. Saya mangkat ke sini, selo main di sebelah sana, masuk di sana trombon dan seterusnya. Siapa yang mengorkestrasi ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini? Bahkan dia bilang main di C, nggak punya lari ke kunci G, berisik noise hampir setiap hari. Saya belum masuk ke substansi saya. Selama saya 4 tahun di KPK, Malang ini menjadi perhatian saya. Karena memang Malang corruption watch-nya agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Bahkan saya baru kembali dari Malaysia, di sana juga ada Malaysian Corruption Watch, ya kan? Sehingga seorang pimpinannya sampai ke 10 besar, namanya Lutfi, 10 besar dia. Masuk ke DPR tapi nggak pilih, dia dapat 7 suara. Mungkin dia kurang berani lobby. Saya juga begitu 10 besar saya datangi satu-satu DPR itu. Apa konsepnya Pak Saud? Nih, kita punya konsep beda sama fokus sebelah, gitu kan. Kemudian dipilih. Saya nggak tahu Lutfi itu seperti apa. Tapi maksud saya gini, Malang ini sangat spesifik. Tadi kan Rocky sudah begitu. Oleh sebab itu saya punya perhatian khusus di sini juga. Jadi artinya kalau saya udah berdiri berapa jam di sini, suatu saat di antara lu yang hadir di hari ini nggak mencalonkan jadi ketua KPK, gua kutuk ya. Dong, harus berani dong satu di antaranya. Enggak? Nah, hari ini kita belajar teori nih, bagaimana cari ketua KPK gitu ya. Jadi negeri ini Indonesia ini, disclaimer-nya itu aja ya. Negeri ini, dunia ini banyak hampir pengkorup. Mesir pengkorup, Afrika pengkorup, Filipina, Malaysia gojang ganji. Tapi jangan salah, Malaysia indeks persepsi korupsinya di atas Indonesia. Kita 34, Malaysia 40, Singapura 80. Indeks persepsi korupsi itu diukur dari 9 lembaga. Dia fokus ke banyak hal, 9 lembaga ini. Ada fokus kepada perilaku petugas keamanan, polisi, jaksa, hakim, mahasiswa, partai politik, ketemu angka 34. Waktu saya masuk KPK itu angkanya itu 36. OTT kita doubling, dipaksa dinaikin. KPI-nya, Key Performance Indicator, setiap penyelidik, penuntut dinaikin. Begitu juga bagian pencegahan. Setahun yang ke Malang bisa 3 kali, kita naikin bisa 4 kali bila perlu ketemu MCB, biar jadi orang gila semua tuh, supaya berani melawan gitu ya. KPI-nya ditambah. Kemudian naiklah, pelan-pelan naik. Dari 36 tadi, 36, 37, 38, 39, 40 tahun 2019. Saya masih di sana, 40. Jadi rupanya mungkin KPK ini dianggapnya berisik, karena manjarain banyak orang kan. Ya, Anda bisa bayangin kan,
ribuan orang sudah masuk mulai dari menteri, tinggal presiden yang belum. Mudah-mudahan ke depan bisa juga nih kayaknya. Yang Malaysia kan udah berani ya. Jadi kemudian datanglah Undang-Undang KPK tahun 2019. KPK yang tadinya independen, tidak bisa diatur siapa-siapapun, dia juga bagian dari pemerintah. Nilainya anjlok ke 37 pertama, berikutnya anjlok lagi menjadi 34, dari 40 naik 1 aja susah banget. Mulai dari SBY itu naik 1, kadang stabil. OTT yang saya doublein tadi itu nggak pengaruh, malah stabil lagi. Jadi artinya gini, apa yang harus diubah? Tadi kan sudah kita mulai. Kalau negeri ini diaudit dengan benar, semua kita yang ada di duduk sini, tadi sudah disebutkan juga, dapat 20 juta per orang. Lu sudah nganggur dapat 20 juta. Bisa kita hitung? Oh iya dong. 349 triliun yang lagi diurus-urus Pak Mahfud itu kalau kita itu kecil itu. Itu baru satu lembaga loh itu. 349 triliun men. Kalau di Jakarta kamu bisa bangun 349 km underpass, 1 km 1 triliun. Itu baru diokupai oleh berapa puluh orang. Sekarang pertanyaannya, dari resource Indonesia yang besar ini, mulai dari di darat, di laut, dimanapun, termasuk sawitnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rocky. Kamu tahu kenapa harganya dari 3.000 sampai 3.000 kemarin 2.300 anjlok ke 100? Itu hanya permainan kelompok-kelompok orang yang punya konflik kepentingan, sehingga kemudian harga TBS-nya jatuh, kandang buah segarnya jatuh. Untuk naikkannya kembali lagi nggak gampang, karena hukum ekonomi itu menuju keseimbangan baru itu nggak gampang. Percuma dong kita fakultas ekonomi. Jadi sekali lagi ada angka yang besar. Persoalannya adalah di Republik ini ada 3 kebohongan. Lies, damn lies. Yang ketiga itu statistik. Bahkan di dalam survei-survei ada calon presiden itu nomornya 3 aja, tapi ditakutin. Itu termasuk kategori statistik. Jadi kebohongan itu termasuk kebohongan di angka-angka. Di Priok sana, saya pernah buka kontainer, dibilang orangnya adalah dalamnya itu kunci Inggris. Saya buka dalamnya, ternyata bukan kunci Inggris. 7 buah sepeda motor BMW 1200 cc. You can imagine, man? Kemana itu larinya? Hari ini ada lagi mulai ditahan kan, yang ngambil sekian miliar, yang dia bertugas di custom, di cukai dan seterusnya. Jadi angka yang besar ini siapa yang bisa mengorkestrasi supaya kita nanti semua setiap orang nganggur pun dapat 20 juta. Pak Saud uangnya dari mana? Banyak uangnya. Siapa bilang nggak banyak? Banyak uangnya, cukup. Cuma uang itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dia nggak bayar pajak, dia sesuka-sukanya nyuap petugas sehingga pajak tidak jalan. Ekspor impor juga dimainkan di setiap pelabuhan dan seterusnya. Kan kalian bicara kemarin ada sekian juta nikel masuk ke suatu negara, kemudian diaudit, kita lihat siapa orang-orangnya, masih di seputar itu saja. Jadi sekali lagi, apa yang harus diubah? Yang diubah adalah ya semua tadi, cara kita berideologi, cara kita berpolitik. Dalam pikiran saya, semua partai politik di Indonesia ini dikasih 10 triliun, 15 triliun supaya dia fokus ngurus negara, nggak bikin proyek proposal. Duitnya dari mana Pak Saud? Katakan partai politik ini kita 10, itu kan udah ada tadi 349 triliun. Gede kan itu baru 1 orang loh. Duitnya gede, cuma pikirannya yang nggak mau berubah. Lantas mencari orang seperti apa kita bisa mendorong perubahan itu. Tokoh-tokoh perubahan itu umumnya nasibnya jelek. Dia nanam rumput aja bisa diributin loh. Iya kan, di CIS itu ya kan? Iya kan? Nanam rumput aja diributin. Tokoh-tokoh perubahan itu memang nasibnya nggak baik. Selalu timpukin orang, karena dia harus mendorong banyak perubahan. Anda pun di rumah, biasanya bangun jam 7, mau bangun jam 5, pedes matanya. Lalu sebab itu tahapan-tahapan. Tahapan itu sudah jalan tadinya, kita berharap. Di rezim yang ada sekarang ini kita harapkan tadinya tahapan itu sudah jalan. Tapi ketika mulai maksimal, dia nggak percaya kepada KPK, kemudian KPK menjadi di bawahnya dia. Di bawahnya dia, pimpinannya ngaco juga. Udah pimpinannya ngaco, nggak berani gitu tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita katakan, bagaimana sebenarnya kita secara ekonomi harus berubah, karena ada angka besar bisa di-manage
Sehingga antum kalau nganggur tamat dapat 25 juta, bisa, sampai bilang nggak bisa. Ada angkanya besar angkanya. Tapi pajaknya harus benar, sawitnya benar, pajak CPO-nya benar, semuanya benar. Dan itu semuanya diperlukan lembaga-lembaga audit, lembaga pemberantasan korupsi. Dari 9 lembaga yang menilai kita dapat 3-4 tadi itu datang dari banyak hal, diantaranya partai politik. Kaderisasi di partai politik dinilai sama dia. Ada orang yang ujung-ujung gak jelas masuk anggota DPR karena papanya pimpinan partai kan, karena bapaknya presiden kan. Itu nggak laku, itu diketawain sama lembaga itu. Makanya dugaan saya hari ini kita indeks persepsinya 34, mungkin dugaan saya tahun depan nanti sekitar Januari akan diumumkan, kemungkinan bisa jadi turun 1 atau turun 2. Karena tambah jelek situasinya, tambah jelek, mereka mengukur. Jadi salah satu varietas demokrasi yang berpusat di Jerman, dia ukur bagaimana egalitarian yang di partai politik, bagaimana kaderisasi di partai politik, bagaimana kode etik di partai politik. Etiknya ada nggak itu partai politik kayak begitu? Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya sudah katakan bahwa mari kita semua hari ini kembali untuk melihat apa sih yang bisa ditawarkan kepada kita sehingga keburuan itu ada. Saya to the point aja. Kalau Anda di dalam hati sudah punya pilihan siapapun dia, saya berharap Anda akan menjadi swing voters yang kemudian bisa menilai siapa sebenarnya yang cocok ya kita pilih ini. Yang bisa kita dorong untuk kemudian mendorong perubahan. Bahasa sederhananya, Pak Saud bilang, kalau enggak kita tagih dia. Kita datangi Pak Saud, Pak, Bapak janji katanya kalau Bapak punya jagoan jadi presiden bisa dapat 20 juta, kalau hari ini baru 15 juta atau baru 10 juta, ya bertahap dong, ya enggak? Perubahan itu yang penting ada, tahapan itu ada. Jadi kalau tahapan itu nggak ada, tuh tambahan itu menjadi lebih jelek, itu bukan perubahan namanya. Jadi sekali lagi, kalau kita katakan kembali lagi di bagian depan bahwa ada beberapa angka-angka yang harus kita atasi, karena memang dunia ini menurut Winston Churchill tadi itu, Perdana Menteri Inggris, ada 3 kebohongan tadi itu, juga bohong keparat, kemudian statistik. Statistik ini semuanya tidak menunjukkan angka-angka yang sebenarnya. Oleh sebab itu, saya sekali waktu pernah manggil Menteri BUMN ke KPK, saya nyatakan 3 hal ini. Kan iya, ada BUMN katanya untung terus, tapi tiba-tiba mau tutup, ya nggak? Dengar nggak itu? Ada BUMN katanya untung terus, sementara kita tahu persis. Waktu saya di Singapura, di kepala penerbangan sana itu bilang, nggak usah nyebutkan penerbangannya, Pak Saud, ini pesawat kita ini Pak, penuh aja Pak, setiap hari penuh, ini rugi. Jawaban yang sama kita 2001, tahun 2001 yang saya peroleh di Singapura itu, saya dengar kembali pada saat kita makan malam kemarin di Jakarta. Orang-orang yang beda di penerbangan, karena beli pesawatnya kemahalan. Dan itu yang udah kita penjarakan satu di rootnya kan, di BUMN penerbangan itu kan. Harganya kemahalan, di markup. Siapa yang mengaudit ini semua? Ada 2 jenis auditor di Indonesia ini, satu auditor negara, BPK, auditor pemerintah, BPKP. Dua-duanya saling mengaudit. BTS kemarin diaudit juga oleh 2 ini, sampai ketemu angka 8 itu. Di dalam undang-undang BPK, kalau dia ketemu penyimpangan, kalau tidak dilaporkan, itu orang BPK bisa dipidanakan. Itu undang-undang BPK ada seperti itu. Tapi apakah mereka berani setiap menemukan temuan terus kemudian itu menyerahkan ke petugas keamanan? Oleh sebab itu dalam podcast saya, nanti kalau ada waktu, jangan lupa subscribe dan komen. Kalau dia udah banyak, udah 1 juta. Aku baru 2.000. Cari kata Saud Situmorang lawan korupsi. Nah, di situ saya jelaskan, auditor itu penting. Dia yang akan menentukan tadi kebohongan-kebohongan ini. Siapa yang ada yang di accounting sekarang di sini? Coba ngacung dong. Ada yang ikut di accounting nggak? Nggak ada di accounting ya. Tapi sebenarnya audit itu adalah, audit itu kan ada 2 aja. Audit keuangan dan audit kinerjanya. Jadi kalau Anda bicara e-formula, audit keuangan dan audit kinerja itu jelas. Kemudian dicari-cari kesalahan sampai 19 kali expose bahwa Anies tergugat. Ternyata nggak bisa dijawab. Jadi auditor kita ini pun, walaupun dia sudah perform, ketika audit ini diberi kepada petugas keamanan, kemudian di situ juga banyak lagi proses-proses. Sehingga saya katakan kembali lagi, dalam angka 34 seperti ini, kita di bawah Timur Leste, di bawah Singapura 80, kemudian di bawah Malaysia mereka mendekati 50. Dalam pikiran saya, yang paling cocok angka kita itu sebenarnya di angka 70.
mirip dengan Amerika. Demokrasinya sama, keanekaragamannya sama, ya kan? Yang membedakan kan cuma polisinya Amerika sama FBI-nya yang membedakan gitu ya. Nah itu yang kita harus ubah. Oleh sebab itu, siapa yang bisa memimpin perubahan ini? Kalau kita katakan dari 5 calon ini, gua nggak mau nyebut nanti belakangan.